Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Di mana video ini, channel ini akan melihat ceramah-ceramah Gus Baha, yang tentunya kita akan melihat ceramah tersebut dengan santai, rileks, dan penuh dengan ilmu. Nah, tanpa basa-basi nih, untuk kalian yang masih baru mampir, jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat ke video berikut ini. Ini saat cerita sama Pak Kurs, saya punya teman Pak Kurs, bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat dan ikhlas ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura, jadi ke sana itu bawa jahe sama jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas, hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atas syahadu billah, na'am. Muslim, mukmin, mukmin. Kok masih percaya ini? Nah, terus setelah itu ditanya, hadhi baldatu wahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu saya baca syahadat ada ikhlas. Ini negara Islam, yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha. Dia bisa baca mukmin. Tapi belum Dewan Pakar PSG belum, tapi itu seumur-umur baru itu saya baca syahadat tidak ikhlas. Ya sudah, sekarang muslim dia sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasfir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi, wabaddilil la'na bitasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan Rabbil atadzar alal ardi minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya, saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering, kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5, tukaran semua. Itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget, loh, tidak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah mesti gitu. Jadi kalau Allah menghendaki, orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya. Ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Kures supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini, kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal, kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, tidak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari, yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni, qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji, itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji. Itu masya Allah betul itu.
Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim yang masalah tasbih. Ya, jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini, wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhat. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa, pokoknya luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis nggak terima, tak kasih mic nggak apa-apa, komplain sama saya, nggak apa-apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali, tak jamin. Tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya, supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikan walladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya orang itu nganggep wali tidak wow, terus kita kayak wali songo, itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain, karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Inna wa ta'ala la yardo, ini hadis Sahih Muslim. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza aklal aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu alaiha. Itu pakai inna itu taukid, masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Nggak usah kamu jadi wali wiridan baca kulhu 10.000, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Sudah, pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya tidak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya, itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus syarr. Ya, itu malaikat bisa berdebat ya. Wong saya pernah ditanya, orang itu nggak ikut rokok, tapi pernah ditanya gini Pak Guru. Ada orang rokok, kalau di kampung-kampung biasa mau Jumatan rokok, pas mas disedot komat, terus dia takbir, itu asapnya masih keluar. Nah itu batal gak? Wah, saya bilang saya ada ikut mati rokok kok disuruh mikir hukumnya. Ya pikir sendiri ya begitu. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan mengadab Anda. Saya ada bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat mengadab Anda, karena pasti itu tidak sopan. Terus saya tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar kan. Wah, ini tambah nggak bener ya. Terus nanti nggak apa-apa Pak Mukhlis, nanti komplain nggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Hanafi. Aneh. Di Indonesia madzhab Hanafi itu nggak laku. Apa? Ada yang laku soal kawin. Ya, jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua. Satu, kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu wanyah sekali. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali, itu aja. Terus beliau mesti pakai dalil kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat tidak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi sholat. Saya ini kalau sholat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal-hal yang apa? Baik. Makanya saya kesini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal itu. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulut itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah.
di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu ya tadi diancam kalau tidak datang saya kata. Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat nyun sewu Umar temperamental, masaluka ya Umar kamasali Nuh ifqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina daya. Wa masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi santri BSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Bang. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal nanti Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di BSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau tidak bisa semua karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat, kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan, Gus, itu tidak wilayah saya, monggo terserah jenengan. Monggo ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ada ikut bikin ya, monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap kemudian Anda itu salah. Misalnya begini, tanpa ngurangi hormat. Sayyid Abdul Hasan Asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadili, di Indonesia kan banyak thariqah Syadiliyah. Lau alimanuhun, andekan Nabi Nuh pirsa bahwa fi asla birijalil kufar itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan tidak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menawari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abdu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu, kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiko alaihim al-akshaben, kalau kamu mau ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya apa? Iman. Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di PSG. Sehingga alhamdulillah barokah harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu membaini farthi wadamil labanan kholison sa'ihol lisyaribin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wal farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau, wah zaman sudah gini nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis gitu, tidak usah gitu. Sudah kalau mau menghendaki tetap soleh, gampang itu. Nah itu baca tasbih. Napa baca napa? Tasbih. Makanya badilil la'na bitasbih. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang sudah kita lihat dari ceramah Gus Baha atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Nah, dari ceramah tersebut kita bisa memetik beberapa hikmah ya. Yang pertama, dalam menjalani hidup kita itu harus rileks, harus santai sebagai seorang muslim. Jangan terlalu khawatir karena sejatinya kita ini sudah dikendalikan dan sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.